Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Assalamualaikum. kelompok 9 atas nama Rizky Nurofilah dengan NIM B1 B125 141 dan rekan saya. Rizky dengan NIM B1 B1 25 140. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi 9 mengenai biaya modal atau the cost of capital. Materi ini merupakan salah satu konsep penting dalam manajemen keuangan karena menjadi dasar bagi perusahaan dalam menentukan sumber pendanaan yang paling efisien serta mengevaluasi kelayakan suatu investasi. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan konsep biaya modal, komponen penyusunnya, metode perhitungannya, hingga penerapannya dalam pengambilan keputusan investasi. Masuk di tujuan pembelajaran, pada slide ini ditampilkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pertama, memahami konsep dasar biaya modal sebagai tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh perusahaan. Kedua, mengidentifikasi berbagai sumber modal jangka panjang yang digunakan perusahaan dalam membiayai aktivitas operasional maupun investasi. Dan yang ketiga, memahami cara menghitung biaya dari setiap sumber modal, yaitu biaya utang, biaya saham preferen, dan biaya saham biasa. Serta terakhir, memahami konsep Weighted Average Cost of Capital atau WACC, serta penerapannya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi perusahaan. Konsep utama biaya modal. Apa itu biaya modal? Biaya modal merupakan tingkat pengembalian minimum yang harus mampu dihasilkan oleh suatu proyek agar dapat meningkatkan hasil perusahaan. Dengan kata lain, apabila tingkat keuntungan proyek lebih rendah dibandingkan biaya modal, maka proyek tersebut tidak akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Biaya modal diperoleh dari kombinasi berbagai sumber pendanaan perusahaan, baik yang berasal dari utang maupun ekuitas. Oleh karena itu, konsep ini menjadi dasar dalam mengevaluasi apakah suatu investasi layak untuk dijalankan. Sumber modal jangka panjang. Dalam praktiknya, perusahaan memiliki beberapa alternatif sumber pendanaan jangka panjang. Sumber pertama adalah utang jangka panjang, seperti obligasi maupun pinjaman bank. Kelebihannya adalah bunga utang dapat mengurangi beban pajak sehingga biaya modal menjadi lebih rendah. Sumber kedua adalah saham preferen yang memberikan dividen tetap kepada investor. Sumber ketiga adalah saham biasa yang menunjukkan kepemilikan perusahaan dan memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi, namun juga disertai tingkat risiko yang lebih besar. Sedangkan sumber terakhir adalah laba ditahan, yaitu laba perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen tetapi digunakan kembali untuk membiayai kegiatan perusahaan. Ada biaya utang setelah pajak. Biaya utang dihitung setelah memperhitungkan manfaat pajak atau tax shield. Hal ini disebabkan karena bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat mengurangi laba kena pajak perusahaan. Rumus yang digunakan adalah biaya utang sebelum pajak dikalikan dengan 1 dikurangi tarif pajak. Pada contoh yang ditampilkan, biaya utang sebesar 8% dengan tarif pajak 39% menghasilkan biaya utang setelah pajak sebesar 4,88%. Nilai ini menunjukkan bahwa biaya utang sesungguhnya lebih rendah dibandingkan tingkat bunga nominal yang dibayarkan perusahaan. Ada biaya saham preferen. Biaya saham preferen dihitung dengan membandingkan dividen tahunan yang dibayarkan kepada pemegang saham preferen dengan hasil bersih penerbitan saham tersebut. Pada contoh ini, dividen tahunan sebesar Rp8.000
dan hasil bersih penerbitan sebesar Rp96.800, menghasilkan biaya saham preferen sebesar 8,26%. Perhitungan ini menunjukkan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor atas investasi mereka pada saham preferen. Biaya saham biasa menggunakan model Gordon. Model Gordon digunakan untuk menghitung biaya saham biasa dengan asumsi bahwa dividen perusahaan mengalami pertumbuhan yang konstan setiap tahunnya. Komponen yang digunakan meliputi dividen yang diharapkan pada tahun berikutnya, harga saham saat ini, dan tingkat pertumbuhan dividen. Berdasarkan contoh pada slide, diperoleh biaya saham sebesar 13%. Model ini cukup sederhana dan banyak digunakan untuk perusahaan yang memiliki kebijakan dividen yang stabil. Biaya saham biasa menggunakan CAPM. Selain model Gordon, biaya saham biasa juga dapat dihitung menggunakan Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Model ini mempertimbangkan tingkat bebas risiko, beta saham sebagai ukuran risiko sistematis, serta premi risiko pasar. Melalui pendekatan tersebut, diperoleh tingkat pengembalian yang disyaratkan investor sebesar 11,2%. Semakin tinggi nilai beta suatu saham, maka semakin tinggi pula tingkat pengembalian yang diharapkan investor. Ada biaya saham baru. Ketika perusahaan menerbitkan saham baru, terdapat biaya tambahan yang disebut flotation cost atau biaya emisi. Biaya tersebut menyebabkan dana bersih yang diterima perusahaan menjadi lebih kecil, sehingga biaya modal saham baru menjadi lebih tinggi dibandingkan penggunaan laba ditahan. Pada contoh yang diberikan, biaya saham baru mencapai 15,53%, sehingga perusahaan umumnya akan lebih memilih menggunakan laba ditahan apabila masih tersedia. Weighted Average Cost of Capital atau WACC. WACC merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh biaya sumber modal perusahaan. Perhitungan WACC mempertimbangkan proporsi masing-masing sumber pendanaan dalam struktur modal, yaitu utang, saham preferen, dan saham biasa. Nilai WACC digunakan sebagai tingkat pengembalian minimum atau hurdle rate yang harus dicapai oleh suatu proyek investasi. Apabila tingkat keuntungan proyek berada di bawah WACC, maka proyek tersebut sebaiknya tidak dijalankan karena tidak mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Contoh kasus The Chess Corporation. Pada slide ini ditampilkan contoh perhitungan Weighted Average Cost of Capital atau WACC pada The Chess Corporation. Data yang digunakan terdiri atas biaya utang setelah pajak sebesar 4,88%, biaya saham preferen sebesar 8,26%, dan biaya saham biasa sebesar 13%. Adapun struktur modal perusahaan terdiri dari 40% utang, 10% saham preferen, dan 50% saham biasa. Setiap biaya modal dikalikan dengan proporsi atau bobotnya masing-masing. Kemudian seluruh hasilnya dijumlahkan sehingga diperoleh nilai WACC sebesar 9,28%. Artinya, setiap proyek investasi yang akan dilakukan oleh The Chess Corporation harus mampu menghasilkan tingkat pengembalian di atas 9,28% agar dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan para pemegang saham. Struktur modal perusahaan terkemuka. Slide ini menunjukkan perbandingan struktur modal beberapa perusahaan besar di dunia.
dapat kita lihat bahwa setiap perusahaan memiliki komposisi utang dan ekuitas yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Alphabet dan Facebook memiliki proporsi utang yang relatif rendah sehingga lebih banyak mengandalkan modal sendiri. Sebaliknya, General Motors memiliki proporsi utang yang lebih besar dibandingkan ekuitas. Perbedaan struktur modal tersebut dipengaruhi oleh karakteristik industri, strategi perusahaan, kondisi keuangan, serta tingkat risiko yang tersedia ditanggung oleh masing-masing perusahaan. Oleh karena itu, tidak ada struktur modal yang dapat dianggap paling baik untuk semua perusahaan. Setiap perusahaan harus menentukan komposisi modal yang paling sesuai dengan kondisi dan tujuan bisnisnya. WACC perusahaan terkemuka. Slide ini memperlihatkan perbandingan nilai WACC dari beberapa perusahaan global. Terlihat bahwa nilai WACC setiap perusahaan berbeda-beda. Misalnya, Procter dan Gamble memiliki WACC yang relatif rendah, sedangkan Facebook memiliki WACC yang lebih tinggi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa biaya pendanaan perusahaan dipengaruhi oleh faktor seperti struktur modal, tingkat risiko bisnis, kondisi pasar, serta tingkat pengembalian yang diharapkan investor. Semakin rendah nilai WACC, maka semakin rendah pula biaya yang harus ditanggung perusahaan untuk memperoleh pendanaan. Hal tersebut dapat meningkatkan peluang perusahaan dalam memperoleh investasi yang menguntungkan. Aplikasi praktis WACC. Pada praktiknya, WACC memiliki peranan yang sangat penting dalam mengambil keputusan keuangan. Pertama, WACC digunakan sebagai hurdle rate, yaitu tingkat pengembalian minimum yang harus dicapai oleh suatu proyek investasi. Apabila nilai internal rate of return atau IRR lebih besar daripada WACC, maka proyek tersebut dinilai layak untuk dilaksanakan. Kedua, dalam menghitung WACC lebih disarankan menggunakan nilai pasar dibandingkan nilai buku karena nilai pasar lebih mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Ketiga, apabila proyek memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan risiko perusahaan secara keseluruhan, maka tingkat diskonto yang digunakan juga harus lebih tinggi daripada WACC perusahaan. Studi kasus Facebook mengakuisisi GIPHY. Studi kasus pertama membahas akuisisi Facebook terhadap GIPHY dengan nilai sekitar 400 juta dolar Amerika Serikat. Dalam proses akuisisi tersebut, WACC digunakan sebagai tingkat diskonto untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas yang diperkirakan dihasilkan oleh GIPHY di masa depan. Jika hasil perhitungan menunjukkan net present value atau NPV bernilai positif, maka akuisisi dianggap mampu memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Kasus ini menunjukkan bahwa WACC tidak hanya digunakan dalam investasi internal, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajer dan akuisisi. Studi kasus Wells Fargo. Studi kasus berikut adalah skandal Wells Fargo yang pernah membuka rekening nasabah tanpa izin. Akibat peristiwa tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan menurun sehingga risiko perusahaan meningkat. Investor kemudian meminta tingkat pengembalian yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas meningkatnya risiko. Kondisi tersebut menyebabkan biaya modal perusahaan ikut meningkat. Kasus ini memberikan pelajaran bahwa faktor non-keuangan seperti reputasi dan tata kelola perusahaan juga dapat mempengaruhi besarnya biaya modal. Studi kasus COVID-19 dan WACC. Pada COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap kondisi perekonomian global. Ketidakpastian yang tinggi menyebabkan
Volatilitas pasar meningkat sehingga beta saham banyak perusahaan mengalami perubahan. Di sisi lain, bank sentral di berbagai negara menurunkan tingkat suku bunga sehingga tingkat bebas risiko ikut berubah. Perubahan tersebut mengakibatkan nilai WACC perusahaan menjadi lebih fluktuatif dibandingkan kondisi normal. Oleh karena itu, perusahaan harus menyesuaikan asumsi-asumsi dalam perhitungan biaya modal sesuai dengan kondisi ekonomi yang sedang berlangsung. Poin penting dalam biaya modal. Slide ini merangkum beberapa konsep penting yang perlu dipahami. Pertama, utang merupakan sumber pendanaan yang paling murah karena adanya manfaat pengurangan pajak atau tax shield. Kedua, penggunaan laba ditahan umumnya lebih murah dibandingkan penerbitan saham baru karena perusahaan tidak mengeluarkan biaya emisi. Ketiga, nilai WACC tidak dapat digunakan secara sama untuk seluruh proyek. Proyek dengan tingkat risiko yang lebih tinggi memerlukan tingkat pengembalian yang lebih tinggi pula. Tabel dan grafik ilustrasi. Slide ini berisi ringkasan mengenai hasil perhitungan biaya modal dan rumus-rumus utama yang telah dipelajari. Terlihat bahwa biaya utang setelah pajak merupakan komponen dengan nilai yang paling rendah, sedangkan biaya saham biasa memiliki nilai yang lebih tinggi karena investor menanggung risiko yang lebih besar. Selain itu, pada slide ini juga dirangkum rumus-rumus penting mulai dari biaya utang, biaya saham preferen, biaya saham biasa menggunakan model Gordon, hingga rumus WACC. Ringkasan ini memudahkan kita dalam mengingat hubungan antara setiap komponen biaya modal. Pertanyaan tinjauan. Slide ini berisi beberapa soal latihan yang bertujuan menguji pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari. Soal-soal tersebut mencangkup perhitungan biaya utang setelah pajak, biaya saham preferen, biaya saham biasa serta perhitungan WACC. Melalui latihan ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam menyelesaikan kasus-kasus keuangan. Jawaban latihan soal. Slide ini menampilkan penyelesaian dari seluruh latihan yang telah diberikan sebelumnya. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa biaya utang setelah pajak selalu lebih rendah dibandingkan biaya modal lainnya karena adanya manfaat pajak. Selain itu, perhitungan WACC menunjukkan bahwa setiap sumber modal harus diberikan bobot sesuai proporsinya dalam struktur modal perusahaan. Dengan memahami langkah-langkah perhitungan tersebut, kita dapat menentukan tingkat pengembalian minimum yang harus dicapai oleh suatu investasi. Kesimpulannya, biaya modal merupakan konsep yang sangat penting dalam manajemen keuangan karena menjadi dasar dalam menentukan kelayakan suatu investasi. Setiap sumber pendanaan memiliki biaya yang berbeda-beda sehingga perusahaan harus memilih kombinasi struktur modal yang paling efisien. Selanjutnya, WACC digunakan sebagai acuan utama dalam mengevaluasi proyek investasi. Suatu proyek hanya layak dijalankan apabila mampu menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada nilai WACC. Oleh karena itu, pemahaman mengenai biaya modal akan membantu perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan sekaligus memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham. Demikian presentasi dari kami mengenai bab 9, biaya modal atau the cost of capital. Semoga penjelasan yang telah kami sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya biaya modal, metode perhitungannya, serta penerapannya dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.